Ranah Minangkabau memiliki tradisi dan adat istiadat kuat yang selalu menarik untuk cerita petualangan saya. Ayo Bu, terus Bu! Terus! Izin Pak! Permainan tradisional dari Jorong Tabe ini benar-benar membutuhkan tenaga yang kuat dan ekstra ya Bu ya. Lomba giling tebu ini biasa digelar untuk menjaga kekompakan sekaligus olahraga bersama. Kompakannya benar-benar harus dijaga ya Bu ya. Ibu-ibu ini tenaganya kuat banget. Meski terlihat sederhana, tuas kayu harus didorong dengan penuh perhitungan. Tenaga di kedua tuas harus seimbang, supaya tebu bisa terperas sempurna. Pokoknya kalau main ke daerah Jorong Tabe, wajib banget cobain permainan ini ya Bu ya. Semangat! Ikuti jejak saya, jejak petualang! Wah! Wah! Aduh, ternyata capek banget. Ganti pemain nih. Semangat Bu! Capek banget, ternyata ini nggak cuma sekedar permainan tapi bener-bener olahraga dan butuh tenaga ekstra. Nih ibu-ibunya masih semangat ya Bu ya. Semangat Bu! Bukan hanya permainan bola saja yang butuh pemain cadangan. Perlombaan tradisional ini juga butuh banyak tenaga supaya tidak kecapean. Nih saya mau lihat langsung proses tebunya diperas ya Pak ya. Ini cara kerjanya, tebunya tuh dimasukin dari sana dan saya mengambil ampas-ampasnya. Dan ibu-ibu ini sebagai tenaganya untuk memeras tebunya. Ini udah dapat banyak nih air tebunya. Dapat banyak ya Mbak ya. Nih, ini dia nih. Agak berbusa ya. Coba dulu. Lama Bana, manis banget. Ini karena dari tebu murni, belum dicampur apa-apa ya. Jadi manis banget. Di balik rasanya yang manis, air tebu memiliki banyak manfaat kesehatan. Salah satunya untuk menjaga kesehatan hati. Saat ini, alat penggilingan tebu tradisional ini sudah mulai jarang ditemukan. Pembuatannya yang kompleks serta perawatannya yang rumit membuat masyarakat sudah mulai bergeser ke alat gilingan mesin. Benar saja, karena terlalu ditekan kuat, poros gilingan tim saya pun rusak. Semoga masih bisa diperbaiki untuk melanjutkan perlombaan. Dan yang ini ternyata udah rusak karena saking kuatnya tenaga ibu-ibunya ya Bu ya. Ini baru diperbaikin apanya Pak? Lagi. Oh jadi lagi dikasih batu biar kuat, biar nggak goyang ya Pak ya. Wah terus semangat. Pelan-pelan. Ibunya jatuh juga. Meski tidak menjadi juara, saya sangat senang bisa mengikuti tradisi ini. Setelah ini, saya akan mengikuti kegiatan warga Tabe Solok memanen hasil bumi andalan mereka. Jejak petualang tuh nggak rame kalau nggak ada seru-seruannya sama masyarakat sekitar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Minum Bu. Oke, sekarang saya sedang bersama Bapak Romi dan Pak Safir. Kita sedang mempersiapkan untuk perapiannya, untuk mengeluarkan katabuhan dari sarangnya.
Katabuan atau tawon Vespa merupakan serangga yang sangat ganas karena sengatannya yang mematikan. Sehingga saya bersama warga harus menyiapkan pelindung diri supaya aman. Jadi alat untuk mengambil katabuannya ini sangat sederhana sekali ya Pak ya. Ini cuma dari galah bambu dan daun kelapa yang kering. Dan kita ikat pakai tali rafia, tapi ngikatnya yang di bagian sini jangan terlalu kencang supaya ada udara. Iya, supaya besar apinya. Iya, supaya besar apinya. Katabuan aktif mencari makan di siang hari. Jadi waktu yang tepat untuk mengambil larvanya saat matahari mulai condong ke barat. Mendekati senja, tingkat agresivitas katabuan akan mulai menurun. Oke, jadi sekarang apinya sudah mulai dinyalakan dan itu diarahkan ke lubang pada sarangnya itu. Jadi ikut deg-degan. Jadi nanti saat katabuannya keluar itu langsung berhadapan dengan apinya. Nah tuh, udah pada mulai kebakar dan pada jatuh katabuannya, tapi sebagian ada yang hidup. Oke, jadi di sekitar saya udah banyak katabuan yang berterbangan. Ini jenisnya sangat ganas, jadi saya harus hati-hati sekali. Sarang katabuan yang tertutup dan hanya memiliki satu jalur untuk keluar masuk koloni membuat cara pembakaran cukup efektif. Koloni tawon yang keluar sarang akan langsung terkena panas api dan tidak memiliki kesempatan untuk serangan balik ke kami. Saya di sini juga sambil jaga-jaga, takut kalau tiba-tiba diserang oleh katabuannya karena mereka merasa terancam. Nah itu sarangnya udah mulai hangus, terbakar. Nah ini bentar lagi sarangnya akan dijatuhkan ke bawah karena sepertinya katabuannya juga udah habis yang ada di dalam. Panas api dan aroma hangus pada sarang akan mengurangi feromon yang dikeluarkan tawon, sehingga tidak memicu tawon lain untuk menyerang. Pak, aman Pak. Udah waktunya dijatuhin. Oke, sepertinya sudah aman. Udah kebakar semuanya. Pak, saya ke sana udah aman belum Pak? Udah aman. Yuk. Dan ini dia, ini yang kita cari, yaitu lavanya ya, lava dari katabuannya. Ini yang mau dimasak. Ini yang mau dimasak, oke. Jadi sekarang kita akan mulai ambil sisa sarangnya ya Pak ya? Oke, jadi ini sarangnya ya Pak ya? Meski kawanan tawon sudah mulai tenang, kami tetap waspada dan hati-hati saat mengambil sarang yang jatuh. Nah, ini udah banyak yang jatuh. Ini udah banyak yang jatuh sebagian tadi. Jadi di dalam sini masih banyak tuh. Wow. Tawon Vespa tidak menghasilkan madu. Dalam sarang besarnya hanya terdapat ratu dan larva yang tersimpan dalam lapisan kecil. Jadi ini bisa langsung dimakan ya Pak ya? Iya. Saya penasaran rasanya seperti apa. Enak rasanya. Sedikit amis tapi enak sekali. Soal olahan makanan, masyarakat Minangkabau memang juaranya. Bumbu-bumbu rempah menjadi kunci betapa nikmatnya kuliner di sini. Sekarang katabuannya sudah dibersihkan
Dan kita akan masak kalio katabuan. Wow. Bawang merah, bawang putih, merica, jahe, kunyit, pala dan cabai sudah dihaluskan. Setelah ditumis dan mengeluarkan aroma harum, barulah santan dimasak bersama tumisan bumbu rempah. Jadi ini bumbu kalionya direbus sampai mendidih, baru terakhir setelah mendidih kita masukin katabuannya supaya katabuannya ini nggak hancur. Kalio sendiri merupakan sebutan untuk rendang setengah matang. Ciri utamanya, aroma karamel yang kuat, tekstur basah, dan sedikit lengket. Wow, bumbu kalionya udah mulai wangi nih. Kayaknya udah waktunya dimasukin ya Bu ya. Oke. Pin. Terasa nggak garamnya? Terasa panas. Panas, oh panas. Pelan-pelan juga ambuh ya Bu. Wah, lama bana, lezat. Rasakan dulu nah. Rendang kan ya. Nah, sekarang udah siap untuk Dimakan. dimakan. Oke, sekarang mau diangkat dulu ya Bu ya. Jadi tidak sabar untuk menikmati kalio katabuan ya. Tahu deh Bunda. Ini dia saat yang saya tunggu-tunggu, yaitu makan-makan. Mari kita coba. Coba sambil merawat. Wah, itu yang tua. Ini lebih enaknya. Iya, yang tua. Rasanya enak banget. Jadi rasanya tuh ada gurihnya, ada pedesnya, enak. Bumbu rempah kalio katabuan benar-benar memanjakan lidah saya. Tidak begitu pedas, dan tekstur kenyal dari larva katabuan masih bisa saya nikmati. Rasanya masih sama, gurihnya masih tetap ada. Cuman bedanya karena ini udah dicampur sama bumbu-bumbu, jadi lebih nikmat lagi rasanya. Dan amisnya tuh udah berkurang. Tingginya kandungan protein larva katabuan bisa menimbulkan alergi jika dikonsumsi terlalu banyak. Jadi untuk menetralisir, kami siapkan air kelapa muda. Beruntung sekali nih kita, jadi setelah tadi kita uji adrenalin untuk mendapatkan katabuannya, sekarang kita bisa menikmati ini untuk pertama kalinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini dia nih ikannya.